Halo teman-teman cerita elektro, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkaian forward dan juga reverse pada motor 3 fasa. Tapi sebelum kita membahas ke inti permasalahannya, kita akan membahas kenapa sih ini tuh harus dibahas gitu. Dan kenapa ini tuh harus disimulasikan terlebih dahulu sebelum teman-teman tuh mempraktekannya langsung. Nah, jadi yang pertama saya tuh teringat ketika dulu masih menjadi mahasiswa gitu ya. Itu tuh agak sulit banget membayangkan bagaimana cara kontaktor dan juga motor 3 fasa ini bekerja. Bagaimana cara bisa forward, bagaimana cara bisa reverse itu agak sulit membayangkan. Sebenarnya sudah banyak referensi mengenai forward dan juga reverse, apalagi ini udah single line diagramnya udah jelas banget ya. Tapi emang ketika kita membaca dari sumber gitu ya, kata per kata, misalnya ini ada beberapa sumber yang saya baca, emang agak sulit gitu membayangkannya. Nanti rangkaian ini akan bekerja, NO kontak ini akan bekerja, agak sulit membayangkannya. Apalagi kalau misalnya di buku praktikum teman-teman itu masih seperti ini. Misalnya ada kontak N, kontak satu gitu ya. Ini ada kontak 2, kemudian ini ada push button, kemudian ini kabel ini dipasangkan ke sini, kabel ini disambungkan ke sini. Ini tuh memudahkan, gambar ini ya, memudahkan teman-teman praktikum. Cuma nanti emang agak sedikit tantangan tersendiri ketika teman-teman tuh melakukan simulasi dan juga analisis. Terutama analisis ya. Ketika analisis tuh bingung, ini bagaimana cara bekerja, ini kalau kayak gini. Tapi ketika disuruh jalanin itu jalan. Karena dulu saya ketika menjadi supervisor praktikum tuh kayak gitu. Jalan ya jalan, cuma nanti ada kendala, mas ini kok rangkaiannya kok motor ke kiri aja ya, nggak bisa muter ke kanan gitu ya. Nah kayak gitu. Dan kemudian dulu tuh saya pernah menjelaskan juga ke beberapa mahasiswa, misalnya melalui gambar kayak gini gitu ya. Ini dipencet nanti ini gini. Itu tuh memang mungkin sebagian mahasiswa tuh memahami dan itu membutuhkan waktu yang agak lama, tapi sebagian yang lain itu agak sulit, tetap sulit membayangkan gitu ketika sudah dijelaskan. Ini ketika ini dipencet, karena kan kita nanti disuruh berimajinasi gitu ya, dan itu agak sedikit sulit. Oleh sebab itu nanti kita akan mencoba mensimulasikannya menggunakan aplikasi Simurelay. Dan oke teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan. Jadi di sini ada single line diagramnya, ada dua bagian gitu ya, saya anggap dua. Nah di sini ada bagian motornya, rangkaian untuk motornya dan juga rangkaian untuk pengontrolnya. Nah kita masuk dari motornya, di sini ada gambar rangkaian dari motor forward dan juga reverse, tapi di sini rangkaian kontaktornya nggak dilihatkan ya. Kita fokus ke motor. Jadi di sini tuh ada satu motor, sekali lagi ya, cuma ada satu motor. Cuma di sini ada dua kondisi, kondisi forward dan juga kondisi reverse. Ada satu motor dan juga ada dua kontaktor. MCB-nya nanti cuma satu. Nah, pada rangkaian forward itu rangkaian UVW pada motor 3 fasanya ini, nanti teman-teman tuh di situ ada rangkaian UVW ketika praktikum atau ketika mencobanya langsung. Itu tuh rangkaian RST nanti akan dipasang secara tersusun dengan juga UVW. Jadi R dengan U, S dengan V, T dengan W. Nah, pada rangkaian reverse yang membedakannya itu di kontaktor kedua, itu keluarannya itu nanti tuh dibalik. Harusnya RST jadi RTS misalnya. RST kan jadi dibalik di sini kan. Seperti itu. Sebenarnya membedakan di antara kontaktor pertama juga kedua itu seperti itu. Nah, ini mungkin dasar, cuma saya tuh sering melihat mahasiswa itu emang atau teman-teman semua tuh nanti tuh banyak yang ketika di akhir tuh bertanya, mas ini kok rangkaiannya nggak bisa balik gitu, cuma bisa muter ke satu sisi aja, nggak bisa kedua sisinya lagi. Nah, pada rangkaian ini juga kalau kita perhatikan sebenarnya tuh nggak dibalik juga nih di bagian sini. Ini coba lihat ini, sama kan? Nah, cuma kalau kita perhatikan lebih lanjut, emang nanti dia tuh diputer atau dibaliknya tuh di bagian sebelum masuk ke kontaktornya ini, seperti itu. Sebenarnya nanti kalau misalnya teman-teman sudah memahami rangkaian kontaktor dan juga motor, itu tuh bagaimana kalian merangkainya tuh terserah kalian ya. Gak harus seperti ini. Makanya ketika di praktikum itu harapannya tuh kalian tuh bisa memahami dasar dari materinya, bukan memahami bagaimana cara dia berjalan sesuai dengan skema. Coba bagaimana dasar dia memahaminya sehingga nanti teman-teman bisa mensimulasikannya dengan cara yang berbeda. Sebenarnya output dari praktikum itu harus itu kayak gitu. Nah itu untuk rangkaian forward dan juga reverse-nya. Nah nanti kita akan habis ini mensimulasikan menggunakan aplikasi Simurelay. Simurelay itu ada di aplikasi Android ya. Teman-teman bisa download terlebih dahulu kalau belum download. Kalau masih bingung tentang kontaktor itu jangan maju ke pembahasan selanjutnya. Coba nanti pahamin dulu melalui video yang dulu tuh pernah saya upload. 5 Februari udah lama banget. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai kontaktor magnetik dan juga bagaimana kita menggunakan aplikasi Simurelay. Jadi dasar-dasar Simurelay saya bahas di situ. Seperti itu. Jadi silakan teman-teman yang belum memahami aplikasi Simurelay dan juga kontaktor dipahami melalui video ini terlebih dahulu. Kalau sudah memahami, mari kita bahas melalui aplikasi Simurelay.
Oke teman-teman, kita udah masuk ke aplikasi Simu Relay-nya. Jadi di sini ada aplikasi Simu Relay, tampilannya seperti ini ketika kalian udah masuk ya. Nah ini nih saya sudah merangkainya. Kalau misalnya teman-teman bingung bagaimana cara merangkainya, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Silahkan dilihat. Itu saya jelaskan secara lengkap bagaimana cara merangkai menggunakan Simu Relay. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu komponennya. Jadi yang pertama saya pakai kuas di sini. Ini ada fuse atau MCB. Di sini saya taruh MCB seperti yang ada gambar. Mungkin saya kasih lihat dulu ya gambar dari rangkaian single line diagramnya. Nah, seperti itu gambarnya. Nah, di sini tuh ada rangkaian NC, push button normally close. Nah, push button normally close ini saya mengingatkan itu kondisi penjelasan gampang ya. Dalam kondisi normal dia itu close, normally close. Dalam kondisi normal dia close atau dalam kondisi normal dia tertutup. Atau ketika belum terjadi apa-apa ya dia tertutup gitu. Nah, kemudian ada push button normally open. Nah, push button normally open ini bahasa gampangnya dalam kondisi normal dia kondisinya ya terbuka seperti ini. Jadi kalau misalnya mau dinyalakan ya harus diklik dulu bagian ini. Oke, nah kemudian untuk kontaktornya di sini ada dua. Yang pertama ada kontaktor magnetik 1 KM1 gitu ya, dan juga ada kontaktor magnetik 2. Saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang lupa tentang Simu Relay. Simu Relay ini nanti itu untuk kontaknya itu terserah kita mau berapa. Cuma yang penting nanti itu kontaknya dinamakan sesuai dengan nama kontaktornya. Coba kalian lihat di bagian sini. Ini ada KM1 tuh artinya tuh kontaktor magnetik 1. Jadi kontak untuk kontaktor magnetik 1 gitu ya. Dan di sini saya susun itu normally open semua. Kemudian misalnya ada pertanyaan, Mas ini harus tersusun kayak gini nggak sih? Maksudnya tersusun bertiga kayak gini nggak sih? Misalnya saya susun misalnya ya random gitu, misalnya ini kontaktor 1 mau di sini, kontaktor 2 di sini nih. Itu bisa nggak sih? Ya jawabannya bisa. Terserah kalian kalau itu. Cuma misalnya di sini saya mengikuti single line diagramnya aja tadi. Nah, kemudian untuk kontaktor 2, teman-teman bisa lihat di sini saya susun juga ada 3 normally open dan juga di sini ada 1 normally close. Ya. 3 normally open dan 1 normally close untuk kontaktor magnetik 2, KM2. Untuk kontaktor magnetik 1, 3 normally open, 1 normally close di bagian sini. Oh sorry, nanti kontaktor magnetik 1 itu ada tambahan di sini 1. Jadi totalnya ada 4 normally open, 1 normally close. Kayak gitu ya. Kontaktor magnetik kedua juga ada 4 normally open, dan juga 1 normally close kontaktor magnetik 2. Sorry tadi saya salah. Nah, oke. Jadi itu penjelasan mengenai sekilas tentang rangkaian ini. Nah, kemudian misalnya coba kita jalankan seperti itu ya. Misalnya kita jalankan, kita play ujung kiri atas tadi untuk tombol play. Nah, di sini coba nanti fuse-nya kita pencet terlebih dahulu, ini kita pencet fuse-nya ya. Misalnya kita nyalakan. Nah, ini dalam kondisi normal tuh seperti ini. Nah, untuk kondisi motornya, tadi untuk motornya itu bisa teman-teman perhatikan, ini untuk kontak 1 nih ya, kontaktor magnetik 1 itu tuh ini bagian R, ini bagian S, ini bagian T, dan disusun itu secara berurutan. R gitu ya, S itu, T berurutan gini ya. Nah, kemudian untuk kontaktor magnetik kedua itu nanti itu disusunnya itu tidak berurutan. Misalnya ini KM1 itu ke 1 gitu ya. Nah, untuk kedua nanti di sini ditukar ketiga. Nah, ketiga nanti ditukar ini kedua. Biar tadi ya terjadi forward dan juga reverse. Kalau misalnya di single line diagram kan dia ditukar di atas. Kalau saya mungkin lebih prefer tukar di bawah. Cuma tadi terserah kalian. Terserah yang mana aja, pasti jalan kok. Oke, untuk motornya udah. Nah, sekarang kita bagian ke kontaktornya. Nah, sekarang kontaktornya mungkin kita simulasikan dulu aja ya biar gampang. Nah, ketika push button dipencet, maka push button kontaktor magnetik 1, maka nanti si motor akan bergerak ke arah bawah, ke arah satu sisi lah intinya. Nah, ketika kontaktor magnetiknya kedua dipencet, nah dia tidak akan terjadi apa-apa. Nah, kenapa seperti itu? Kita bahas pelan-pelan ya. Nah, sekarang kita off-kan dulu. Di sini ada push button normally close. Nah, ketika kontaktor magnetik kedua dinyalakan melalui push button kedua, dia akan bergerak ke arah atas. Ingat, tadi kontaktor magnetik 1 ke arah bawah, kontaktor magnetik kedua nanti dia ke arah atas. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini bisa kalian temukan ketika kalian mensimulasikannya secara langsung. Oke, kita pelan-pelan.
ketika S tadi ya, kontaktor magnetik 1 ini dipencet, push button NO-nya, nah dia itu push button nanti akan memicu si arus ini mengalir ke kontaktor magnetik 1, sehingga nantinya ketika kontaktor magnetik 1 ini menyala, maka si kontaktor magnetik itu kan berbentuk coil. Nanti akan timbul medan magnet sehingga nanti kontak yang tadinya NO akan berubah menjadi normally close atau rangkaian tertutup. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk kontaktor 1 ya. Nah, kemudian untuk kontak kedua, ini saya matikan terlebih dahulu. Untuk kontak kedua, ketika saya pencet, maka yang akan menyala tuh kontaktor kedua. Jadi ketika koilnya itu sudah menyala, nah dia itu di sini rangkaian kontaktornya yang tadi normally open, mereka akan semua berubah ke normally close karena si koil itu kan medan magnet. Pokoknya tuh prinsip dasar dari kontaktor, misalnya kalian ingin mengontrol kontaktor, kontrollah koilnya gitu. Kalau dari saya. Nah, jadi ini karena dirangkai secara terbalik bagian keluarannya, maka otomatis dia akan terbalik dari rangkaian kontaktor magnetik yang pertama. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa kalau misalnya kita pencet kontaktor magnetik pertama, dia tetap tidak akan menyala. Nih, coba ya kita pencet nih. Arusnya tuh ngalir sampai sini, sampai 11 nih ngalir. Cuma di 11 tuh dia nggak nyala. Nah, inilah fungsi dari normally close-nya, agar tidak terjadi hubung singkat. Jadi ketika misalnya kita sudah menyalakan kondisi kedua ya, KM2, dan kita ternyata lupa, tiba-tiba kita klik nih. Tiba-tiba misalnya kita udah nyalakan kondisi kedua ini, kita pencet, kan udah nyala nih. Nah ternyata kita tuh lupa gitu, kita tuh malah nyalain yang pertama gitu. Nah ini misalnya tidak ada kontak bantu di sini, di bawah sini, nanti ini akan terjadi hubung singkat. Nanti akan saya contohkan untuk hubung singkatnya. Nah di sini misalnya kita nyalakan kontak 1, nah dia itu sebenarnya tuh 11 ini nyala. Nah cuma kenapa dia tidak bisa mengalir? Tadi sekali lagi karena di sini ada kontak normally close dari kontaktor magnetik kedua. Nah, tadi normally close itu prinsipnya tuh dalam kondisi normal dia tuh tertutup. Nah, tapi karena di sini kontaktor magnetik keduanya ini sudah menyala, otomatis normally close akan berubah menjadi normally open. Sehingga di sini tuh akan terbuka. Sehingga misalnya kita pencet nih, ini nggak bakal nyala-nyala. Gitu. Karena di sini tidak bisa mengalir, Jadi ketika kita pencet, ini kita pencet bagian kontaktor magnetik 1, di sini tidak bisa terbuka, maka arus cuma bisa mengalir sampai sini aja. Dia nggak bisa mengalir sampai sini. Kalau dia berhasil mengalir sampai kontaktor magnetik 1, maka nanti akan terjadi hubung singkat. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita coba simulasikan apabila dia terjadi hubung singkat. Nah ini bagian yang misalnya saya tuh nggak ada nggak ada normally close ya di bagian bawahnya. Nah oke, jadi ini kita play ujung kiri atas, CB-nya kita tutup. Nah misalnya ini saklar kondisi, ini tadi sama seperti gambar tadi, ini ada dua kondisi, ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. Oke, kita pencet satu-satu, ini misalnya kita pencet satu nih. Nah ketika kita mencet saklar kedua, normally close nih, normally open kedua nih, nah dia akan terjadi hubung singkat. Karena apa? Karena nanti di sini nih nggak ada normally close, sehingga nanti kedua kontaktor tuh akan menyala, sehingga nanti akan terjadi hubung singkat di sini. Jadi keuntungan kalian menggunakan aplikasi bantu seperti Simurelay ini, kalian tidak usah takut hubung singkat. Karena nanti kalau misalnya kalian pun hubung singkat, kalian nanti ada notifikasinya. Seperti itu. Dan selain itu juga ketika kalian menggunakan aplikasi bantu apapun itu ya, saya contohkan di sini Simurelay karena ada di Android, saya gampang mensimulasikannya. Dan teman-teman mungkin nanti sambil nunggu makan di warteg burjo gitu ya, kalau udah nggak PPKM itu kalian bisa mencoba aplikasi ini gitu. Ini gampang banget. Dan itu aliran arusnya itu terlihat gitu. Misalnya ini kita pencet, oh ini ngalirnya karena ini nih. Ini ngalir ke sini, kontaktornya nyala. Nah sehingga nanti normally close jadi open. Normally open jadi close nih. Oh kalau misalnya normally push button normally close kita pencet ternyata nggak nyambung lagi. Seperti itu. Nah itu penjelasan singkat mengenai rangkaian motor forward dan juga reverse. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan silahkan tanya di komentar. Kalau misalnya ada yang salah dari penjelasan saya silahkan dibenerin ya. Silahkan kalian komen apa yang bagian salahnya.
Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua dan juga buat saya juga terutama. Terima kasih. Sekian, sampai berjumpa di video selanjutnya.